Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di program KMMI Universitas Semarang. Masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu perkembangan teknologi dan informasi. Kali ini kita akan membahas sedikit mengenai pengantar transformasi digital. Nah, mungkin materinya hampir sama seperti course-nya ya, yaitu transformasi digital. Tapi paling tidak kita bisa melihat seperti apa sih transformasi digital, apa saja bentuknya, dan apa yang harus kita lakukan. Nah, ini saya ambil dari presentasi Prof. Ricardus Eko Indrajit ya, beliau pakar IT. Nah, apa itu transformasi digital? Transformasi digital adalah suatu proses perubahan ke masa depan ya, to the future ya. Irreversible change yang didasari pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara signifikan untuk memberikan nilai tambah pada perusahaan atau korporasi. Ya, jadi transformasi digital adalah suatu proses perubahan. Kita bertransformasi, namanya saya transformasi ya, dengan memanfaatkan teknologi. Nah, seperti halnya saya sampaikan bahwasanya pemanfaatan teknologi ini dalam rangka untuk memberikan nilai tambah. Sama halnya seperti materi yang sebelumnya saya sampaikan ya. Untuk siapa? Bagi siapapun sebenarnya, bagi instansi, bagi perusahaan, bagi mahasiswa, bagi siapapun user yang membutuhkan atau melakukan transformasi digital. Jadi kuncinya adalah memanfaatkan teknologi berbasis IT dalam rangka untuk meningkatkan nilai tambah. Entah nilai tambah Anda sebagai personality, perusahaan ataupun korporasi. Nah, mungkin kalau dibalik lagi pertanyaan, loh, mengapa kita perlu melakukan transformasi digital? Hal yang pertama kali yang harus atau menjadi pertimbangan karena teknologi berkembang sangat cepat, merubah cara manusia beraktivitas, berkomunikasi, dan bertransaksi. Apalagi kalau Anda lihat pada era COVID-19 seperti sekarang ini, teknologi menjadi garda terdepan, menjadi ujung tombak di dalam aktivitas manusia. Apapun yang Anda lakukan, mungkin sekarang Anda yang stay at home atau Anda melakukan isoman, Anda istirahat di rumah, Anda WFH, work from home, Anda melakukan segala aktivitasnya secara daring atau memanfaatkan teknologi informasi. Entah live Zoom, Anda yang melakukan KMM ini juga live menggunakan transformasi digital ya, menggunakan e-learning, berkomunikasi, Anda sudah telepon, Instagram, video call, dan lain sebagainya, termasuk bertransaksi. Kita sudah beberapa, saya kira di kota-kota besar sudah menerapkan cashless ya, menaruh uangnya di dompet-dompet digital, entah itu Shopee, OVO, Dana, dan beberapa dompet digital lainnya untuk bertransaksi ya. Termasuk Anda bertransaksi misal menggunakan GoFood, layanan GoFood, GrabFood, dan lain sebagainya. Nah, hal ini tentunya dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, sangat-sangat pesat sekali, beragam aplikasi itu muncul menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan terjadinya layanan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Saya kira bagi generasi muda ya, generasi Z seperti Anda yang di usia Anda, itu lebih suka belanja secara online ya. Tapi berbeda kalau mungkin generasi di atas saya masih generasi Z, masih muda. Lebih suka datang langsung, lihat barang, dan lain sebagainya. Tapi beberapa generasi muda, dia lebih cermat ya. Kenapa? Karena kalau beli online itu biasanya lebih murah. Cepat enggak? Ya cepat. Anda bisa belanja, misal Anda beli barang dari Thailand, dari China, dari Amerika, dan lain sebagainya, memanfaatkan fitur eBay ataupun e-commerce yang lainnya ya, untuk melakukan pembelian secara lebih cepat, murah, dan lebih baik. Produk-produk berbasis teknologi digital seperti e-money tadi ya, digital wallet, internet banking, cryptocurrency ya, bagi Anda yang main cryptocurrency, ditawarkan oleh para kompetitor bisnis. Jadi sekarang pilihannya beragam ya. Tadi saya bilang e-money itu tidak hanya GoPay, ada OVO, ada Dana, ada macam-macam untuk e-money. Kemudian digital wallet ya. Tol pun sekarang sudah pakai ini ya, digital. Internet banking sekarang bertransaksi lebih mudah. Kalau dulu internet banking mungkin lebih tepat lagi kita pakai mobile banking ya. Hampir semua perbankan di Indonesia, BNI, BRI, BCA, semua pakai mobile banking. Mungkin kalau internet banking sebagian orang
berasumsi bahwa Anda harus pakai browser ya, tetapi kalau mobile banking Anda lebih menggunakan suatu aplikasi. Kemudian generasi milenial ingin agar semua interaksi dan transaksi dilakukan menggunakan teknologi. Jadi hampir semua saya kira sekarang ya, segala aktivitas dan kegiatan kita berbasis dengan teknologi. Nonton film saya kira contoh paling gampang, orang lebih enak sekarang nonton di mana? Netflix, mungkin kemudian nonton bola di Mola TV atau di beberapa layanan yang lain ya, yang serupa. Jadi apa? Bayarnya pun sudah pakai e-money, cashless, kemudian nontonnya sudah nontonan digital, kemudian game ya, bagi yang suka game sekarang game rata-rata game online, bukan game PC yang hanya terinstal di komputer kemudian Anda bermain sendiri, tetapi lebih game online, Anda bisa istilahnya mabar ya, main bareng dan lain sebagainya. Ini bentuk transformasi. Jadi mengapa kita melakukan transformasi digital? Karena dunia berkembang sangat pesat, di mana perkembangan ini dipicu oleh teknologi dan informasi. Jadi mau tidak mau kita juga harus berubah, manusianya harus menyesuaikan. Kalau enggak ya mungkin orang akan bilang Anda gaptek dan lain sebagainya. Nah, menurut ini saya ambil dari slide-nya Prof. Ricardo Eko Indrajit, hal utama yang harus bertransformasi. Nah, kalau kita berbicara transformasi digital, yang harus bertransformasi itu siapa atau apa gitu nih ya. Yang pertama adalah perubahan mindset. Ini yang paling penting. Mindset kita sebagai human, sebagai manusia, selain nanti ada perubahan manusia ya. Apa yang dilakukan oleh teknologi jangan lagi dikerjakan secara manual. Jadi kalau itu bisa dilakukan oleh teknologi untuk membantu pekerjaan Anda, ya jangan Anda lakukan secara manual, kan gitu. Contoh apa Pak? Ya, semisal kalau Anda pesan makanan harus datang ke mana gitu ya. Misal di masa pandemi semacam ini, Anda harus datang makan di tempat. Ya kalau bisa GoFood pakai teknologi, kenapa tidak? Mau beli oleh-oleh di Jogja, harus ke Jogja. Ya kalau bisa pakai teknologi, semisal pakai apa ya? Pakai Lazada, Shopee dan lain sebagainya dikirim ya bisa saja. Jadi hal yang bisa dilakukan teknologi sebisa mungkin jangan dilakukan secara manual. Kecuali Anda memang ingin melakukannya secara manual untuk mencari apa ya? Ya refreshing ya. Tetapi kalau itu bisa dilakukan oleh teknologi, ya serahkan ke teknologi. Ya, tentunya teknologi yang Anda percayai ataupun Anda nyaman. Misal ngetik, juga bukan lagi mesin ketik. Mungkin ke depan orang ngetik tidak pakai keyboard tapi pakai voice recognition. Anda cukup ngomong ya bla 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 bla. Perkenalkan, nama saya Khairuddin, saya dari Universitas Semarang, bla bla bla. Nanti dia akan ngetik sendiri karena sekarang sudah mulai banyak dipakai ya. Voice recognition, Anda tidak usah ngetik, Anda cukup bilang saja, ngomong, nanti dia akan muncul dalam bentuk ketikan ya. Kedua, lakukan digitalisasi terhadap produk, proses, layanan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan semaksimal mungkin. Ini jadi penting. Kebetulan saya juga kepala perpustakaan. Saya sekarang juga mentransformasi seluruh data yang saya punya, semisal koleksi buku, koleksi jurnal, koleksi laporan-laporan penelitian dan lain sebagainya, saya lakukan digitalisasi. Dalam rangka apa? Ya untuk mempermudah untuk sharing informasi ya. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan digitalisasi, segera lakukan digitalisasi. Semisal digitalisasi dalam bentuk apa Pak? Semisal handphone Anda kapasitasnya cuma 16 GB. Di dalamnya sudah ada foto ya 10 GB. Ya silakan Anda upload ke dalam mungkin Google Drive atau nanti pakai OneDrive punyanya Microsoft ya. Karena nanti Anda dapat akun OneDrive itu sampai 5 GB. Taruh saja di situ. Anda punya media penyimpanan. Jadi handphone Anda kosong. Jadi bisa Anda gunakan foto saya di situ, ada di Google Drive, ada di mungkin iCloud dan lain sebagainya. Anda bisa unduh. Jadi resource yang bisa dipakai ya dipakai saja. Semua aktivitas dilakukan dalam perusahaan harus berbasis pada data yang valid dan berkualitas. Tentunya ketika kita melakukan kegiatan, ketika Anda mungkin nanti bekerja atau Anda sebagai mahasiswa, tentunya mulailah belajar atau mulai menggunakan suatu hal berdasarkan data. Ambil keputusan berdasarkan data. Jadi intuisi penting tidak penting, tapi melakukan keputusan berdasarkan data yang valid dan berkualitas itu juga menjadi hal yang sangat penting, dan kita mulai harus merubah mindset tersebut.
berorientasilah pada customer dalam melakukan kegiatan dan mengambil keputusan. Jadi ini yang penting menurut saya. Segala sesuatu kalau Anda nanti di perusahaan Anda bekerja ataupun apapun tindakan kita, terutama yang berurusan dengan bisnis, maka orientasinya adalah customer. Sama halnya semisal saya sebagai kepala perpustakaan, semisal saya berorientasi bahwasanya mahasiswa nanti yang datang ke perpustakaan saya, dia lebih mudah dalam memperoleh koleksi. Mahasiswa tujuannya ke perpus misal untuk membaca buku, mendownload jurnal dan lain sebagainya. Ya saya kasih akses sebisa mungkin supaya mereka itu dengan mudah memperoleh hal-hal itu semua. Ya. Ini perubahan mindset. Kedua, perubahan manusia. Tentunya setiap individu dalam perusahaan, dalam diri Anda, dalam kampus, organisasi apapun harus kreatif dan inovatif dalam menciptakan cara kerja baru yang lebih cerdas. Jadi di era teknologi semacam ini, kreativitas dan inovasi inilah yang akan menjadi nilai pembeda. Jadi teknologi itu bisa dipakai oleh siapa saja, orangnya sama, tetapi cara eksekusinya yang beda. Saya masih ingat kata-kata Helmi Yahya, Anda bisa ambil ide saya, tetapi Anda tidak bisa ambil bagaimana cara saya mengeksekusi. Ini beda lagi, ini level lebih tinggi. Jadi kalau Anda sudah punya kreativitas, inovasi, di atasnya lagi dia punya namanya eksekusi. Kreativitasnya mungkin sama, inovasinya mungkin sama, tapi cara eksekusinya beda. Ini kita juga harus belajar bagaimana membuat suatu hal yang lebih kreatif, inovatif, tentunya dengan eksekusi yang berbeda. Nah, dari hari ke hari setiap individu harus terbiasa mencari berbagai terobosan dengan menggunakan teknik design thinking, ya, ini desain berpikir. Nah, kemudian setiap individu di industri perbankan, misal kalau ini perbankan dan lain sebagainya, memiliki wawasan mengenai bagaimana menerapkan teknologi berbasis revolusi industri, ya. Kemudian budaya belajar yang tidak pernah merasa puas. Jadi kalau kita hidup di era teknologi semacam ini, maka belajar itu adalah menjadi suatu hal kewajiban. Saya dosen sampai detik ini juga masih belajar. Kalau saya berhenti belajar, maka saya akan ketinggalan dengan mahasiswa saya. Nah, jadi orang pintar sekarang di dunia sekarang ini bukan siapa yang belajar, bukan siapa yang siapa yang paling pintar, tidak. Menurut saya tidak ada orang yang paling pintar. Sekarang itu adalah siapa yang belajar lebih dulu. Saya belajar lebih dulu dari Anda, maka saya lebih tahu daripada Anda. Maka level nanti lainnya lagi, naiknya lagi adalah siapa yang belajar lebih banyak. Nah, ini perubahan manusia. Jadi kita sebagai human, manusia juga harus berubah. Berubah kebiasaan, berubah etos kerja, tentunya dalam rangka menjadi lebih baik. Kemudian budaya. Kebiasaan bekerja dalam silo-silo harus dihilangkan karena menghambat penciptaan daya saing usaha. Silo-silo nyantai gitu ya, nyantai. Jadi etos kerja kita juga harus meningkat. Dan yang terpenting sekarang, di era sekarang ya, bekerja itu secara tim, kolaborasi. Tidak ada Superman, yang ada adalah super team. Ya. Kalau Anda lihat Thanos itu berapa, kalau Anda ada ini ya, Avenger sangat kuat, tapi kalah dengan super team. Ya. Kalau Anda lihat film Power Rangers, film apapun itu ya, rata-rata yang menang ya tim, bukan individu yang kuat, tetapi tim yang kuat. Jadi Anda sebagai seorang manusia, seorang mahasiswa, nanti calon pekerja, Anda juga harus punya mentality sebagai tim. Tentunya dalam satu kondisi Anda juga harus bisa bekerja as individual. Sebagai seorang individu, Anda kuat dalam individu, juga Anda juga harus kuat secara tim. Tiada hari tanpa inovasi, tentu ya. Ini manusia harus terus berpikir hal yang terbaik. Mental mudah puas dengan kondisi yang ada harus dikikis habis karena menghambat perkembangan perusahaan. Jadi mental kadang-kadang orang menyebutnya zona nyaman ya. Kita berada ya sudahlah, sudah seperti ini, sudah saya peroleh semuanya, ya sudahlah. Nah, inilah biasanya kalau di dalam budaya kerja, nanti Anda bekerja, mental mudah puas inilah yang tentunya akan menghambat perkembangan Anda sebagai seorang individu ataupun dalam perusahaan. Jadi terus belajar, terus berinovasi, ini menjadi cambuk, terutama kalau Anda entrepreneur itu justru malah berinovasi, tidak mudah puas dan seterusnya.
Perubahan proses, rancangan proses bisnis sesuai dengan kebutuhan customer. Jadi mulai kalau Anda memang punya bisnis, jangan asal mau saya, tetapi apa yang dibutuhkan oleh customer. Re-engineering terhadap proses yang dimiliki, coba lakukan inovasi ya, eliminasi, melakukan penyederhanaan, integrasi ya. Sekarang banyak hal yang dilakukan menjadi lebih simpel, lebih mudah, tetapi punya integrasi ke banyak sektor. Tentunya harus ditambah dengan kecepatan proses bisnis. Mungkin kayak presiden berkali-kali mengucapkan pangkas birokrasi. Tujuannya apa? Untuk proses bisnis yang lebih cepat. Tentunya biaya lebih lebih murah, dan produk juga lebih berkualitas. Dan jangan segan-segan melakukan benchmarking atau pengacu pada best practice ya. Jadi ada istilah kalau benchmarking, mungkin kalau brand ya. Brand itu macam-macam. Anda sebagai personal, sebagai diri sendiri itu juga harus menjual. Ya. Siapa Anda? Prof. Ricardus Eko Indrajit. Beliau sangat terkenal. Apapun yang disampaikan beliau seperti sekarang ini, saya mencoba untuk mengcopy, menyampaikan ulang kepada mahasiswa bahwasanya Anda itu punya potensi, gitu ya. Anda masuk ke perusahaan, jangan sampai Anda tidak punya nilai jual. Anda seorang entrepreneur, jangan sampai Anda sebagai individual tidak punya nilai jual. Nah, ini jadi penting. Jadi benchmarking. Apa keunikan Anda? Apa keunggulan Anda? Ini yang harus terus digali. Pak, saya tidak begitu pintar, tapi saya secara speaking bagus, Pak. Ngomongnya untuk berbicara, untuk negosiasi bagus. Maka perkuatlah negosiasi Anda. Karena kalau kita lihat, ada orang yang pintar di bidang teknis ya, kalau kita ingat, dia bagian bikin program bagian ini, tapi dia tidak bisa presentasi, ya percuma. Maka dia butuh orang lain untuk mempresentasikan idenya. Untuk itulah kita butuh tim ya. Siapa yang berpikir, siapa yang mengeksekusi, siapa yang mempresentasikan. Karena ada orang yang pintarnya jualan, untuk membuat ide baru susah. Ya, jadi seperti itu. Jadi bekerjalah sebagai tim, ini sangat penting. Perubahan teknologi. Pakailah teknologi tepat guna berbasis 4.0 ya, seperti big data, cloud computing, machine learning, internet of things, dan lain sebagainya. Nah, teknologi tepat guna seperti ini sudah ada yang komprehensif, contohnya adalah Office 365. Nah, Office 365 ini adalah representatif dari teknologi 4.0 yang di dalamnya sudah ada big data, cloud computing, machine learning, dan lain sebagainya. Jadi nanti yang akan Anda pelajari, semisal saat di sesi praktikum, meskipun lupa ini Word Pak, bukan, ini Office 365 Word. Jadi Anda bisa kolaborasi, Anda bisa merubah kapanpun, dan lain sebagainya. Tentunya tadi ya, di video sebelumnya saya sampaikan ada nanti Power BI, ada Power Apps, ada Power Automate. Anda bisa melakukan otomatisasi. Bagaimana caranya? Dengan teknologi yang disediakan oleh Office. Ya, ini yang paling tidak kita juga harus sama-sama belajar. Bekerja samalah dengan mitra teknologi yang kompeten melalui mekanisme partnership. Kalau Anda di suatu perusahaan, maka saya kira sangat penting untuk menjalin MOU kerjasama dengan mitra teknologi. Dalam hal ini contoh OSM bekerja sama dengan Microsoft sebagai partner Microsoft. Salah satunya OSM ini sebagai satu-satunya di Jawa Tengah ya, berdasarkan informasi dari Kepala Pusat Komputer kami, Pak Saiful, bahwasanya OSM adalah satu-satunya mitra sertifikasi untuk Microsoft Imaging Academy di Jawa Tengah. Ya, makanya nanti kalau teman-teman semua berkenan mau sertifikasi yang hubungannya dengan Microsoft, baik Word, Excel, Power BI, dan lain sebagainya, jaringan, database, programming, bisa melalui PT Komputer. Ya, ini salah satu promosi. Nah, kemudian rancanglah lingkungan dari arsitektur ekosistem teknologi yang agile ya, cepat serta fleksibel dalam beradaptasi dengan perubahan. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini tadi yang 5 hal ya, tadi sudah kita bahas. Hal utama yang harus bertransformasi. Jadi ada pikiran kita sebagai manusia, kebiasaan kita yang harus berubah, kemudian proses yang kita lakukan, kemudian termasuk perubahan teknologi. Memilih teknologi menjadi hal yang penting. Kemudian ada 6 tahapan transformasi digital. Ini menurut Prof. Ricardus Eko Indrajit dalam presentasinya yang saya ambil. Ada business as usual, present and active, formalize, strategic,
coverage, dan inovatif and adaptive. Ini di tahap 1, business as usual. Kondisi awal di mana perusahaan bekerja dengan asumsi bahwa kondisi terkini adalah yang paling baik dan kompetitif. Nah, dalam kondisi ini budaya status quo terjadi, di mana kondisi stabil cenderung dipertahankan apa adanya. Seluruh individu dalam organisasi bekerja sebagaimana adanya business usual. Ya, bekerja apa adanya lah, tanpa dibayang-bayangi ketakutan adanya perubahan dan lain sebagainya. Sistem legacy ini menjadi situasi yang dibanggakan oleh perusahaan karena bekerja secara efektif dan efisien. Nah, business as usual ini dulu sempat dialami ya oleh, kalau Anda lihat pabrik Sony kamera dan lain sebagainya, itu hancur sekarang karena apa ya? Karena stuck dalam dengan Symbian OS-nya waktu itu ya. Samsung tidak mau waktu itu pemilik Android itu sudah menawarkan proposal, tapi ditolak. Akhirnya Android berkembang sendiri kemudian maju. Artinya kita ada sebagai tahapan transformasi digital ini ya, kita jangan sampai business as usual. Jadi kita harus terus berinovasi. Ya, organizing, operate with a familiar legacy, perspective of customer, process, metric, ya, business model and technology, believing that's remaining the solution to digital relevant. Nah, sistem legasi ini menjadi situasi yang dibanggakan oleh perusahaan karena bekerja secara efektif dan efisien. Jadi bekerja as usual. Nah, tahapan kedua, melakukan eksperimen kecil mulai sering dilakukan oleh jumlah individu atau unit perusahaan karena adanya fenomena teknologi termutakhir. Jadi idealnya kita sebagai dalam proses tahapan transformasi digital, jadi kita tidak bisa yang namanya transformasi digital itu semisal saya dari step 1 ke 6 langsung ke 6, tidak bisa. Jadi step by step. Mulailah dari eksperimen kecil, mulai dari belajar hal-hal yang Anda sukai, mulailah belajar dari hal-hal yang simple, sederhana ya. Seperti halnya kalau kita bicara Office 365 itu punya aplikasi berapa Udin? Banyak puluhan. Apakah harus semuanya belajar? Bisa, tidak. Mulai dari eksperimen kecil, saya buat sinkronisasi data seperti ini, saya bisa bekerja secara tim dan lain sebagainya. Bertahap. Melakukan inisiatif untuk memperbaiki proses bisnis agar lebih baik, mulai dari bermunculan ya, dari proses eksperimen tadi, ide-ide kreatif biasanya dari berbagai pihak, kadang-kadang bermuncul ya. Kemudian pimpinan perusahaan memberikan ruang secara bebas bagi individu untuk mengkomunikasikan usulan-usulan perbaikan yang disarankan. Jadi ini tahapan kedua. Setelah tadi bekerja as usual, kita bekerja pada taraf yang standar ya, SOP-nya standar, tetapi di tahapan kedua kita mulai naik, melakukan eksperimen kecil yang sering dilakukan oleh sejumlah individu atau unit perusahaan karena adanya fenomena teknologi yang termutakhir. Kenapa? Karena ya ini teknologi terus berkembang. Kalau kita hanya bekerja as usual saja di level 1, maka kita tidak bisa berubah, maka kita harus naik ke tahapan kedua. Nah, di tahapan ketiga ini melanjutkan tahapan kedua. Di eksperimen tadi yang dilakukan, eksperimen kecil yang berhasil, mempunyai dampak enggak? Ternyata eksperimen yang kecil sederhana tadi, semisal Anda bikin formatting data atau membuat database Excel, kemudian ternyata data ini bisa digunakan sebagai media pengambil keputusan, semisal, ini bagus, mempunyai dampak positif, maka ini diimplementasikan secara masif. Berarti segala informasi, data dan lain sebagainya, semisal didigitalisasikan. Sudah digitalisasi, nanti ada proses apa lagi? Nah, mulai ada evaluasi, rapat atau pertemuan resmi untuk mengimplementasikan ide-ide berbasis eksperimen mulai dilakukan. Jadi dari eksperimen yang kecil tadi yang punya dampak positif, nanti mulai dilakukan secara masif di beberapa unit yang lain. Ini tahapan transformasi digital. Nah, kemudian di tahap 4 pentingnya melakukan kolaborasi. Unit organisasi mulai memahami pentingnya para individu berkolaborasi lintas divisi. Nah, hal ini kalau Anda perhatikan, sekarang banyak sekali aplikasi yang melakukan kolaborasi. Coba Anda perhatikan, hampir semua aplikasi yang ada di internet sekarang, dia menggunakan SSO, Single Sign-On. Kalau Anda punya akun Gmail, Google gitu ya, Anda rata-rata bisa masuk ke berbagai macam platform aplikasi. Kenapa? Karena data yang diambil adalah mereka base-nya dari Google. Ya, kenapa? Karena ini adalah sistem daripada kolaborasi. Sama halnya ketika nanti Anda belajar di Office 365. Office 365 menggunakan sistem SSO, Single Sign-On, untuk semua aplikasinya. Meskipun di beberapa aplikasi third party
di aplikasi pihak lain, dia masih diminta untuk login ulang, hanya untuk konfirmasi saja. Nah, kolaborasi ini kalau di dalam real perusahaan biasanya ya, bisa dilakukan dalam sejumlah konteks seperti riset bersama, berbagi gagasan, eksperimen produk, dan lain sebagainya. Tentunya kolaborasi ini dalam rangka untuk menciptakan nilai tambah. Nah, kemudian di tahapan 5, perusahaan membentuk tim atau unit khusus yang didedikasikan untuk memimpin serta mengelola transformasi digital. Nah, ketika tadi eksperimen kecil, kemudian menjadi masif, kemudian bergerak lebih besar, maka butuh unit. Makanya kalau sampai ke level kementerian, ada Kementerian Kominfo ya. Karena memang dibutuhkan. Kalau di perguruan tinggi sampai dibutuhkan PDPT untuk bagian pengolahan data ya. Maka tim IT, bahasanya jadi tim IT menjadi hal yang sangat penting. Tentunya dalam hal riset ya, di sini mendedikasikan serta memimpin pengelolaan transformasi digital. Jadi ini gambaran ya. Jadi mungkin bagi Anda yang di level mahasiswa bingung, Pak ini sebenarnya apa? Tapi paling tidak Anda punya paradigma ini ketika nanti Anda bekerja. Baik Anda sebagai seorang karyawan ataupun Anda sebagai pimpinan suatu perusahaan atau startup. Mungkin Anda membuat startup sendiri, Anda mulai mengembangkan konsep-konsep ini ya. Termasuk berarti butuh, kalau ada unitnya berarti butuh infrastruktur, kemudian butuh banyak kegiatan dan lain sebagainya, program. Termasuk budaya bertransformasi menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari seluruh individu dalam perusahaan. Nah, terakhir, transformasi digital maka akan menjadi budaya. Dari hal yang kecil, kemudian menjadi masif, kemudian melakukan kolaborasi, ada unitnya, kemudian hal ini akan menjadi suatu kebiasaan baru, ya, menjadi inovatif and adaptif, ya. Jadi kalau kita bicara dari awal, tahapan pertama adalah business as usual, kemudian present and active, kemudian formalize eksperimen ya, become intentional, kemudian strategic, coverage, yang terakhir adalah inovatif and adaptif. Nah, ini beberapa contoh aplikasi transformasi digital. Kalau tadi mungkin cukup berat ya, mungkin kalau dipahami. Contoh aplikasi transformasi digital itu bentuknya banyak. Kalau di dalam Office 365 kita mengenal teknologi sharing dokumen dan penulisan secara real time. Nanti kalau Anda pakai Office 365, Anda ngetik, semisal saya buat laporan penelitian atau laporan project. Saya ngetik di sini, laporan saya ini saya kolaborasi dengan ABCD, maka ABCD ini dalam waktu bersamaan bisa ngetik dalam satu dokumen secara bersamaan, real time. Ketahuan nanti, oh ini yang ngetik siapa, ini yang ngetik siapa, dan lain sebagainya. Termasuk dalam beberapa project yang bisa di sharing dokumenkan di Office 365. Kemudian ada login aplikasi perbankan. Kalau Anda pakai, ini typo ya, misal mobile banking kayak BNI, BCA, dan lain sebagainya, sekarang menggunakan biometric face recognition and fingerprint sensor. Ya, ini bentuk transformasi digital yang tadinya username password biasa, sekarang bertransformasi lagi dia pakai biometric face recognition and fingerprint sensor. Kemudian pembayaran digital, e-money dan lain sebagainya tadi kita sudah bahas ya. Tol sekarang sudah pakai ini. Virtual reality. Kemudian pemanfaatan robot untuk pelayanan di Jepang sudah mulai ya. Di restoran-restoran dia pakai robot untuk pelayan. Mungkin di beberapa industri juga sudah. Kemudian sistem pakar keuangan sebagai analis ya. Ini cukup banyak kalau saya kira yang online. Saya punya uang sekian, kemudian dia melakukan planning keuangan. Anda harus lakukan seperti apa? Nah, ini bentuk dari beberapa aplikasi transformasi digital. Nah, kalau kita lihat berarti bagaimana transformasi digital berbasis Office 365. Nah, kita lihat ini beberapa aplikasi Office ya. Jadi kalau Anda lihat ilustrasi sini, ada banyak orang yang dia bisa lakukan kolaborasi menggunakan aplikasi Office 365. Misal akses file Excel secara bersama, karena dia tidak di personal komputer ya, dia tersimpan secara cloud, atau bahasa Indonesianya awan. Tersimpan di awan, tersimpan di cloud, sehingga siapapun bisa akses. Tentunya accessibility ini tergantung apakah Anda pengen share atau enggak. Jadi bukan berarti kalau ini ditaruh di cloud, siapapun bisa akses, tidak. Tergantung settingan Anda. Apakah ini bisa dibagikan oleh siapa saja, ya, mulai dokumen, presentasi, laporan, kemudian file-file yang lain, project, dan lain sebagainya. Nah, umumnya di Office 365 Anda bisa melakukan seperti ini, bekerja sama dengan rekan
kerja pilihan. Ya, tadi saya sampaikan ya, saya mau bikin project A, ini saya invite Joko dan Budi secara tim ya, atau semuanya dalam perusahaan itu bisa edit juga bisa. Memulai di awan, seluruh penyimpanan di Office 365 ini menggunakan model cloud. Jadi tersimpan di internet ya. Bahasa kasarnya paling gampang tersimpan di internet atau secara cloud. Penulisan bersama secara real time tadi sudah saya jelaskan sekilas. Anda nulis laporan Word, Excel ataupun apapun itu yang tersimpan di Office yang berjalan secara online nanti bisa disimpan secara atau melakukan review secara real time. Real time everything. Termasuk membuat laporan secara mudah nih ya, biasanya Power BI atau membuat aplikasi secara mudah nanti Power Apps, atau membuat otomatisasi nanti ada Power Automate ya, membuat form pendaftaran nanti Microsoft Form dan lain sebagainya, membuat website personal pribadi bisa menggunakan Microsoft Suite dan lain sebagainya. Nah, saya bahas sekilas tentang Office 365. Dari tadi kita membahas Office 365 sebenarnya apa sih Office 365. Mungkin di beberapa tempat Anda masih gunakan Microsoft Office 2010, ada yang 2013 dan lain sebagainya. Nah, Office 365 ini adalah teknologi cloud computing sebenarnya. Nah, masuk dalam teknologi cloud computing. Apa itu teknologi cloud computing? Teknologi computing ini sekarang sudah makin berkembang dengan pesat. Nah, salah satunya yang banyak digunakan ialah pada layanan public cloud. Public cloud itu penyimpanan secara virtual ya. Sistemnya adalah software as service. Nah, SaaS ini meliputi berbagai layanan di cloud yang disebut dengan cloud apps. Nah, kalau kita bicara nanti Office 365, dia punya cloud apps, dia punya banyak aplikasi. Ada aplikasi Word, ada aplikasi Excel, ada aplikasi Swipe, Form, Teams, dan lain sebagainya. Email termasuk ya. Nah, Microsoft Office 365 ini adalah suatu bagian dari SaaS ini atau software as a service yang memungkinkan penggunanya untuk mengakses email, dokumen, kontak, kalender, dan melakukan kolaborasi di mana saja dan menggunakan berbagai perangkat. Bisa pakai PC, laptop, tablet, smartphone, atau apapun itu. Jadi bisa melakukan kolaborasi ataupun mengakses semua dokumen menggunakan berbagai macam device. Nah, ini beberapa fitur yang tersedia di Office 365. Office 365 menambahkan kekuatan lebih besar ke Office yang telah Anda ketahui sebelum Anda membuat Office lebih mudah digunakan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain. Ini fiturnya ada Microsoft Office ya. Kemudian ada fitur website. Ini Microsoft Office ya. Jadi dari Office yang biasa. Kemudian website menghadirkan menopang situs profesional bisnis Anda. Dia bisa guna, ada fitur websitenya. Ada fitur berbagi file dan penanganan project. Kemudian ada fitur mobilitas. Anda dapat mengakses hampir di mana saja dengan menggunakan hampir semua perangkat. Ya. Email dan kalender. Kemudian ada Office Web Apps. Ya. Menciptakan, menyimpan, mengedit dokumen Office secara online. Install messaging. Ya. Kehadiran. Anda bisa membuat presensi. Conference. Anda bisa menggunakan video call. Tentunya semua dengan keamanan yang terjamin oleh Microsoft. Sebagaimana kita ketahui, Microsoft adalah salah satu perusahaan IT terbesar di dunia. Bukan hanya di Indonesia ya, tetapi di dunia. Tentunya secara security kita tidak usah meragukan lagi ya. Tentunya dengan pengalaman dan resource yang dimiliki oleh Microsoft tidak ada yang meragukan. Nah, ini beberapa aplikasi Office 365 ya, ada kalender, kelas notebook, Delve, Edmodo, Excel, Form, Kaizala List, Lucidchart ya, ini punya saya, OneDrive, OneNote, Outlook, Planner, Power Apps, nanti kita mainan Power Apps, Power Automate, Power BI, PowerPoint, Project, banyak sekali ini aplikasinya ya, termasuk Zoom di sini, Yammer, Word, ini semuanya bisa diakses melalui Office 365. Nah, akun ini tentunya nanti akan Anda peroleh, akan kita bagikan kepada Anda semua peserta KMMI Universitas Semarang untuk kelas transformasi digital. Saya kira itu untuk materi kita hari ini berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi transformasi digital. Saya Khairuddin undur diri, sampai berjumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.